Bu, boleh diulangin lagi perbedaan yang NPPN sama PPh finalnya, Bu? Oke, saya ulang ya. Kalau norma penghitungan penghasilan neto itu adalah persentase yang kita gunakan untuk menghitung penghasilan neto ya. Jadi dari kan ada slide nomor 2 di slide yang kemarin kan sudah saya bikinkan ya, dari penghasilan bruto, kemudian ada penghasilan neto, di bawahnya penghasilan neto ada dikurangin PTKP, kemudian penghasilan kena pajak ya, kemudian dikali tarif, dapat PPh terutang. Nah, PPh terutang dikurang lagi sama kredit pajak, baru dapat PPh yang harus dibayar. Nah, norma itu baru di atas ini dari penghasilan bruto, persentase adalah untuk cara kita ngitung penghasilan neto. Nah, jadi step kita baru satu step gitu maksud saya. Jadi norma itu digunakan untuk menghitung penghasilan neto. Kita harus untuk sampai ke PPh terutang, kita harus kurangin lagi sama PTKP-nya. Kemudian kita kali tarif progresif yang 4 lapis itu, barulah dapat PPh terutang. Nah, PPh final, misalnya usaha tadi ya, usaha. Saya selain jadi dokter, saya juga punya usaha rotan tadi ya, si siapa itu tadi namanya Tony ya? Tony kalau nggak salah. Nah, si Tony kan tadi punya 2 tuh usaha. Tadi kan saya asumsikan dia memilih ketentuan umum ya untuk kedua-duanya. Tapi kalau misalnya asumsi dia tidak memilih ketentuan umum, berarti untuk dokternya si Tony pakai NPPN, pakai norma, sedangkan untuk industri rotannya, rotan kan bukan pekerjaan bebas ya teman-teman, itu adalah usaha. Maka yang rotannya itu kita kalikan dengan PPh final ini, 0,5%. Nah, bedanya kalau PPh final itu adalah yang 0,5% itu dikalikan peredaran bruto. Jadi peredaran kan omset kita udah dapat ya tadi omset. 0,5% ini adalah langsung dia potong kompas gitu, langsung istilahnya apa ya? Langsung ke PPh terutang. Jadi bruto dikali 0,5% itu langsung dapat PPh terutang. Jadi yang penghasilan neto terus penghasilan kena pajak dikali tarif itu kita lompatin langsung ke PPh terutang. Gitu Mbak Silvina. Berarti yang PPh finalnya singkat ya, Bu? Iya, betul. Jadi memang tujuannya DJP ngasih PPh UMKM ini supaya UEP itu nggak pusing hitung-hitung gitu. Udah dia kan kalau bruto kan kalau omset biasanya pasti orang catat ya. Misalnya dagang sepatu, misalnya saya punya toko sepatu, tiap hari kan saya pasti ngitung, saya pasti nyatet berapa sepatu yang terjual ya. Kalau misalnya pun ada yang nawar-nawar ya, saya pasti tahu tuh dalam satu hari itu saya omsetnya berapa. Omset itu peredaran bruto atau penjualan bruto gitu ya. Penjualan bruto saya dalam satu hari berapa, dalam satu bulan berapa, dalam satu tahun berapa. Itu biasanya saya pasti hitung. Jadi sesederhana apapun biasanya pengusaha itu dia pasti nyatet untuk penjualan brutonya. Tapi biaya-biayanya itu kadang, nah itu dia nih, yang kadang mereka suka bingung, yang jadi biaya itu apa aja sih gitu ya kan. Nah makanya oleh DJP diberikan kesederhanaan, udah langsung dari bruto kali 0,5% dapat PPh terutang, selesai kewajiban perpajakan. Udah nggak perlu mikirin laporan-laporan lagi. Yang penting kamu setor ke bank pakai e-billing 0,5% kali omset, selesai kewajiban perpajakan. Tinggal nanti di akhir tahun aja, paling lapor SPT tahunan aja. Gitu. Simple ya, mudah gitu. Jadi semudah mungkin dibuat. Itu pun batasnya 4,8 nih. Berarti 4,8 itu kan omset sebulannya itu kira-kira sampai 400 juta sebulan ya. 400 juta sebulan omset, itu masih boleh pakai 0,5%. Nah, makanya nih WP UMKM kita senang banget nih sama 0,5% ini, harusnya ya, kalau mereka memang sadar pajak. Gitu Mbak, semoga bisa dipahami ya. Siap, paham. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih sama-sama Mbak Silvina. Lanjut Mas Rama, silakan. Nah, ini saya kasih contoh aja. Gampang banget sebenarnya cara ngitungnya. Jadi omset atau peredaran bruto kali 0,5%, udah gitu caranya ya. Ini saya kasih contoh
ada Mas Herman namanya, dia punya kafe di Tebet sama di Pondok Indah. Nah, terus omset selama tahun 2019 untuk masing-masing cabang dan tiap bulan. Nah, ini ada di tabel ini. Nah, pertanyaannya berapa PPh yang harus dibayar oleh Herman? Lanjut Mas Rama. Nah, ini simpel banget. Jadi caranya tinggal dikali 0,5%, teman-teman. Nah, jadi teman-teman bayangkan ya. Jadi untuk cabang kafenya yang di Tebet, itu omsetnya 1,6 totalnya dalam 1 tahun. Dia cuma bayar pajak itu 8 juta aja. Yang di Pondok Indah omsetnya 1M, dia bayar pajak cuma 5 juta aja. Gitu. Nah, tapi yang harus diingat, ini harus disetorkan tiap bulan, teman-teman. Jadi tiap bulan dan tiap cabang itu satu-satu dia setornya ke bank atau ke kantor pos, atau kan dia bisa via internet banking ya, bisa via SMS banking, bisa mobile banking, apalagi tadi ATM juga bisa. Pokoknya udah mudah banget nih. Jadi UMKM itu langsung berapa omsetnya kali 0,5%, udah setor ke negara, selesai gitu. Jadi dia nggak perlu lapor-lapor lagi, dia nggak perlu ke kantor pajak. Yang penting dia dapat NTPN tadi yang di slide pertemuan keempat ya, ada penjelasan mengenai NTPN, nomor tanda transaksi penerima negara. Nah, asal dia udah dapat itu, biasanya kalau via apapun tuh pasti ada NTPN-nya. Nah, maka dia sudah kewajiban perpajakannya sudah selesai. Tinggal nanti yang tahunan aja. Jadi bulanannya udah dia tinggal setor via HP-nya misalnya gitu, udah selesai. Gitu. Jadi ini gampang banget, langsung dikali 0,5% aja udah selesai. Dapat PPh terutang selama 1 tahun. Gitu. Lanjut Mas Raman. Nah, oke. Berarti selesai tadi yang PPh final ya teman-teman. Jadi PPh final itu adalah untuk UMKM yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Dengan syarat bukan pekerjaan bebas ya. Jadi pekerjaan bebas nggak boleh teman-teman pakai PPh final. Mereka harus pakai NPPN. Ya.